pelajaran prakarya. Kali ini kita akan mempelajari limbah kerajinan keras. Sumber kerajinan kita hari ini berasal dari daerah pesisir pantai. Di dalam video pembelajaran hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama akan menampilkan cuplikan tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang kedua, pemaparan tentang pengetahuan dasar limbah keras 1 sampai dengan 4. Dan yang ketiga, membahas tentang proses pembuatan kerajinan limbah keras pesisir pantai. Oke, jangan di skip ya. Dan jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan like. Selamat belajar dan salam kreatif. Kalau kita dapat kerang-kerang dari pantai atau pinggir-pinggir laut itu kan biasanya masih kotor. Nah, untuk teknis pembersihannya kita bisa menggunakan Porsteak kemudian atau misalnya Biclean sebagai bahan pemutih. Jadi Porsteak kita ambil secukupnya, kemudian kita poleskan di bagian kerang yang akan kita bersihkan. Kemudian setelah itu kita tunggu beberapa menit sampai kerang-kerangnya lepas. Jadi bisa menggunakan Porsteak maupun Biclean. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Sedangkan untuk sisik ikan ini kita gunakan ikan ketarap, ikan ketarap. Jadi bekas kawan-kawan kita yang bilet, kemudian kita minta ikannya. Itu tadi kita proses menggunakan Biclean. Jadi kita rendam dengan Biclean kurang 1 malam, kemudian besok pagi kita bilas, bisa menggunakan mama lemon atau misalnya sunlight supaya ada unsur wanginya. Kemudian kita jemur. Disarankan untuk dijemur tidak di bawah matahari langsung supaya nanti dia tidak menggulung sisik. Nah, gitu. Ini jenisnya, jadi yang gede ada yang kecil kan. Kemudian untuk memudahkan dia cepat kering dan memudahkan kekentalan, kita pakai kanji. Inilah dulu yang diajarkan Pak Marsidi dengan Pak Lem, pakai kanji. Boleh kata, oh jadi bukan untuk buat lumol-lumol ini. Kalau dia ketemukan lem ternyata fungsinya lebih beda. Jadi nanti komposisi itu bisa disesuaikan. Misalnya lem ini secukup aja, kemudian campur kanji. Kita lihat tingkat kekentalannya itu kita aduk. Nanti kan kita aduk kan sampai dia benar-benar kalis, tapi dia tidak terlalu encer, juga dia tidak terlalu kental, tidak terlalu keras gitu kan. Itu fungsinya supaya dia pada saat dicampur dengan kerang nanti bisa lekat. Nah, ini udah kayak gini kan, tapi masih kurang, itu ditambah. Kalau ternyata bahannya tidak cukup atau apa, kita tambah air aja dikit, jadi biar agak. Nah, tapi jangan kebanyakan karena nanti kalau dia encer itu lambat kering. Itu bahan yang kita pakai untuk perekat. Bahan kedua yang kita pakai untuk perekat, terus kita pakai lem tembak. Ini glue gunnya. Ini glue-nya. Ini kan banyak jualan sekarang ya. Lem tembaknya ini pakai. Ya, untuk yang timung kerang ini kita gunakan 2 macam timung. Yang bagian atas ini agak lebih besar, kemudian yang bawah sebagai tatangnya nanti itu lebih kecil. Nah, ini juga kita gunakan kerang-kerang lokal. Jadi bahan-bahannya berbagai macam jenis kerang. Ini ada kerang keremut, ada kerang buli,
ada tengkuyung pedar, ada kelensiu, ada kerang burung kan, ada kerang kremis kan, ada kerang kremut. Nah ini berbagai macam jenis kerang yang dipakai. Bahan yang lain ini kita menggunakan tadi lempok dengan dicampur kanji sebagai bahan perekat, atau kita juga bisa menggunakan lem tembak. Lem tembak kita komposisikan ke kerang ini supaya dia lebih cepat kering. Nah selanjutnya tinggal bagaimana kita merangkai, memposisikan kerang-kerang ini di atas timun ini supaya kelihatan lebih cantik. Nah ini untuk keranjang kerang, kami nyebutnya keranjang kerang. Jadi untuk alat dan bahan ini kita gunakan pertama bekas lakban. Jadi lakban bekas, kemudian kita potong sesuai keinginan. Kedua yang kita butuhkan ini pasir pantai yang udah dikasih warna. Tadi bisa menggunakan warna cat asturo atau warna makanan. Kemudian kita bahan yang lain adalah kerang. Kemudian lempok sebagai sarana untuk melekatkan pasir. Nah ini yang kita gunakan. Kemudian ini ada lem tembaknya atau glugannya, kita pakai untuk mempercepat proses pengeringan. Ini ada beberapa bagian kerang yang kita potong sehingga dia membentuk bagian yang kelihatannya lebih cantik. Nah selanjutnya kita lakukan penempelan dari berbagai sisi. Nah itu bahan. Kalau alat kita nggak banyak pakai, ini cuman tadi gunnya untuk lem tembaknya itu. Nah kuas juga ini dibutuhkan untuk kita melakukan penempelan pada keranjang kerang. Nah, akhirnya kita sampai pada proses pembuatan. Oke, pertama-tama siapkan lakban bekas yang sudah ditempel dengan kerang. Kedua, siapkan lempok yang sudah dicampur dengan kanji. Selanjutnya, siapkan kerang-kerang yang bervariasi. Untuk variasi selanjutnya, siapkan sisik ikan yang sudah dikeringkan dan diberi warna. Oke, sekarang mari kita lem kerang-kerang yang sudah kita siapkan. Pilih kerang-kerang terbaik yang menurut kamu pas dan indah ketika kamu susun. Buatlah semenarik mungkin. Oke, yang pertama sudah selesai nih. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu proses pembuatan dari media kerang. Siapkan perekat kembali, lalu pilihlah kerang dan susunlah sesuai selera kamu. Cobalah variasikan dengan bahan lain, seperti sisik ikan. Nah, untuk proses perekatan akhir, kita bisa menggunakan perekat awal atau kita bisa juga menggunakan lem tembak. Untuk tahap selanjutnya, mari kita coba eksplorasi dengan pasir. Pertama, siapkan pasir kasar.
kedua, siapkan penyaringnya. Yang ketiga, siapkan sendok. Dan keempat, siapkan wadah untuk menaruh pasir. Pertama-tama, mari kita saring dulu pasirnya hingga halus. Setelah pasir halus dan kasar terpisah, langkah selanjutnya siapkan perekat kembali. Lalu siapkan lakban bekas yang sudah ditempel dengan keran dan lumuri lem ke lakban bekas. Selanjutnya, tuangkan pasir ke lakban bekas yang sudah dilumuri perekat. Tara, variasi ketiga sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah proses penjemuran agar perekat menempel dengan kuat. Untuk tahap finishing, teman-teman bisa menambahkan semprotan clear agar terlihat mengkilat. Oke, mari selanjutnya kita intip bagaimana kreativitas dari teman-teman MGMP Prakarya. Oke teman-teman, sejauh ini mudah kan? Saya ucapkan selamat berkreativitas ya. Sampai jumpa di pelajaran prakarya selanjutnya. Dadah!